Selamat siang sahabat Airsoft. Nah, ini dia video selanjutnya ya, yang di part 2. Ya, sekarang ini sudah jadi. Oke. Ini sudah saya repaint kembali menjadi Black Dove. Sepertilah tampilan sekarang teman-teman, ya. Terlihat ya, ini dust cover bergerak. Nah, oke, sekarang kita buka dulu unit ini, belum saya baut. Sengaja karena saya ingin melihatkan dalamnya lagi kepada teman-teman yang mungkin terinspirasi akan menyontoh, akan membuat seperti ini di rumah. Oke, sebentar, ini agak sedikit sulit karena sudah ada perombakan di sini teman-teman. Oke, sebentar. Nah, oke. Jadi di sini saya akan menjelaskan kembali tentang kalau di video sebelumnya kita sudah membahas tentang ini ya teman, basicnya lah gitu ya, dari cara pencoakannya, maksudnya mengurangi bodinya, mana aja yang harus yang harus dipotong dan yang harus dikurangi ya. Sudah jelas ya teman-teman. Pokoknya ini mulai dari sini ya, seperti ini, dari mulai spring guide sampai ke hand grip ya, pistol gripnya ini rata. Sama seperti yang di sini juga, yang di bodi sebelah kiri seperti itu juga. Dan juga dudukannya sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Oke, ini kita lanjut aja ke inbar ya. Jadi seperti ini. Saya nggak bisa gunain inbar yang pasti ya teman-teman, karena kompresinya nggak nemu, powernya juga akurasinya nggak bagus. Jadi saya gunakan yang aluminium ya, seperti biasa ya. Ini yang presisi. Dan untuk pemasangan itu karet seal chamber seperti pada umumnya ya, dimentokin lalu dimasukin ke dalam. Dan kita buat dudukan ini harus sesuai seperti ini. Nah, di sini yang harus terpentingnya ya teman-teman, letak si apa ini. Oke, ini saya dekatkan kameranya, mungkin jelas. Letak si chamber, dia harus seperti chamber pada umum standarnya ya. Dia nggak boleh terlalu mundur ya. Dia harus mentok ke depan. Harus dengan ini, dengan garis ini, dia agak sedikit maju chambernya, kan gitu. Nah, dan untuk nozzle, setelah saya sambung dengan inbar plastik, lalu bagian depannya ini teman-teman, kan kemarin saya pakai inbar juga, nggak tahan dia, pecah dia. Jadi ini saya ganti pakai ujung nozzle silindernya si SIG 556 ini sendiri ya. Jadi nozzle-nya di sini saya gunain ujungnya ya, selem. Nah, untuk silindernya seperti ini. Silindernya saya gunain jadi untuk dust covernya ya, untuk kokangannya, seperti itulah kira-kira. Nah, lanjut untuk si kompresi, sudah ada juga di video saya sebelumnya ya, tentang upgrade kompresi mulai dari seal, terus apanya juga, pernya ditarik sedikit. Yang penting ini kuncinya teman-teman, kita jangan apa maksudnya, kita harus sering ini memberi pelumas ya, agar dia gearnya ini terawat ya, dan dia awet. Kita harus sering mengasih pelumas, itu aja sih. Nah, jadi untuk penjelasan sekali lagi untuk bagian tempat ininya, apa namanya, on off-nya lah gitu aja ya. Saya lupa mau bilang apa namanya ini bro ya. Untuk tempat ini stop kontaknya ini seperti ini ya, dibolongi, dicoak, ditempel di situ ya. Nempelnya harus pakai ini ya teman-teman, apa namanya, kayak gini nih, pakai lem bakar ya. Lem tembak ini nggak bisa pakai lem keras, nanti takutnya malah nggak bisa digerakin dia. Nah, jadi harus pakai lem bakar gitu nempelinnya. Oke teman-teman, mungkin inilah dia di video part kedua ini. Memang nggak terlalu banyak sih penjelasannya, tetapi ini sangat penting. Antara letak posisi nozzle dan chamber, di situ dia kunci apanya teman-teman, powernya lah gitu kira-kira ya, di situ dia. Nah, nih dia harus, ketika kita masukkan seperti ini nozzle dan chamber, dia harus mentok masuk ke dalam. Karena kalau dia cuman nempel gitu doang ya, anginnya nggak full. Nah, jadi kita jadi nozzle-nya harus sedikit masuk ke dalam seperti itu. Nah, jadi dia full power gitu ya, maksudnya udaranya nggak terbuang sia-sia gitu. Cus gitu, langsung lancar deh bro. Ini belum saya buat hop up ya teman-teman. Nah, mungkin sampai di sini dulu untuk penjelasan nozzle, chamber, dan untuk gearboxnya. Nah, mungkin kita agak sedikit bahas ke sini, ke bagian ini popor. Nah, ini popornya sedikit ada perubahan ya. Jadi di sini ini saya puntungin semua dudukan baut, cuman bagian ujungnya saya gunain.
Nah, jadi yang di sini udah nggak ada untuk baut untuk masuk baterai lah gitu ya. Nah, ini untuk masuk baterai seperti ini. Jadi di sini saya pindahin teman-teman di bagian bawah untuk dudukan bautnya, dan di bagian sisi sebelah kanan saya buat bolongan seperti itu. Nah, jadi ketika kita pasang seperti ini ya, seperti ini, nanti dia akan terpasang, akan kuat, dan ini masih difungsikan bautnya. Dan untuk bagian depannya seperti ini kita bolongin, kita coakin ya, supaya nanti bisa masuk apanya ini. Nah, ini apa namanya nih, untuk kabel ke baterai gitu ya. Oke teman-teman, seperti inilah popornya, dan ini dibolongin. Jadi nanti untuk dimasukin dia mudah. Jadi ini si baut nggak ganjel karena kita coak seperti itu ya, dalam. Nanti dia masuknya biar lancar gitu. Oke teman-teman, cara nyoba seperti ini. Nah, di sini bagian popor dan sudah selesai semua. Ya, di sini yang sedikit menghambat saya, yang paling sulit itu adalah membuat ini teman-teman, dust cover. Ini dust covernya ini sulit karena saya harus mencobanya berulang kali karena bawaannya itu udah patah kan gitu. Seperti ini ada sedikit bolongan. Ini saya tutup metal supaya dia nggak patah karena sebelumnya ini udah patah ya teman-teman. Ini dilapis seperti ini, 2 lapis. Nah, posisinya seperti ini. Seperti ini dari depan. Nah, dari bawah seperti ini. Oke, kalau ada yang mau menyontohnya. Next time kita bakal tes power dan akurasinya teman-teman. Sekarang ini sudah berfungsi dengan baik ya. Jadi kuncinya itu aja. Tapi ini nggak boleh apa ya, nggak boleh terlalu padat ya. Sama ketika nozzle masuk ini nggak boleh padat. Nanti kalau udah terlalu padat, yang ada silindernya ini nggak mau maju mundur, dia seret gitu, ngambek lah gitu istilahnya. Oke, dia harus benar-benar longgar. Jadi dia maju mundurnya leluasa, nggak terganggu. Oke, setiap dudukannya harus diperhatikan teman. Ini nggak boleh maju mundur, dia harus padat seperti ini. Nggak boleh maju mundurin barnya. Oke, mungkin saya habisin dulu video dari saya untuk di part kedua ini ya. Nanti next time kita tunjukin power dan juga akurasinya lah seperti itu. Nah, ini sudah selesai proyeknya. Jadi teman-teman yang di luar sana yang ingin mencoba, silahkan mencoba. Dan mungkin ada yang kurang lebih kurang jelas, silahkan bertanya ya melalui komentar. Oke, selamat siang, selamat beraktivitas, salam olahraga, terima kasih.